Sahabat YKP yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang saya dapat menyapa dan menjumpai saudara sekalian dalam perenungan wasiat kekal yang akan memandu kehidupan kita. Perkenalkan, saya Benaya Agus Dwi Hartanta, Pendeta GKI Wongsodirjan, Yogyakarta. Hari ini tema kita adalah jangan menghakimi, dan itu didasarkan pada bacaan Alkitab kita dari surat Roma pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan 11, dan natsnya pada ayat yang pertama yang demikian bunyinya: dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Sahabat YKP yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa hoax, dulu disebut gosip, cepat sekali menyebar? Sebab orang tidak lagi merasa perlu untuk memeriksa kebenaran dari berita itu, apalagi ketika menyangkut kabar negatif tentang sosok tertentu. Di industri televisi, tayangan infotainment sangat laris manis, walaupun umumnya yang disampaikan bukanlah kabar baik. Nampaknya manusia suka mendengarkan kisah-kisah negatif tentang orang lain, seperti ada semacam kegembiraan ketika orang lain mengalami hal-hal buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan. Semangat untuk menghakimi dan menghukum atas orang yang mengalami hal itu segera muncul dalam diri kita. Rasul Paulus pernah memberikan nasihat yang bijaksana kepada jemaat di Roma. Dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Itu seperti dalam nats kita, Roma pasal 2 ayat yang pertama. Orang yang menghakimi orang lain biasanya memandang dirinya lebih baik dari orang itu, bahkan merasa bebas dari kesalahan yang dilakukan orang itu. Namun Paulus memperingatkan dengan mengatakan bahwa ketika kita menghakimi orang lain, sebenarnya kita juga menghakimi diri kita sendiri. Ukuran yang kita pakai pada orang lain otomatis akan dikenakan pada diri kita juga. Paulus juga mengingatkan bahwa jika Allah seolah-olah diam dalam situasi seperti itu, tidak berarti ia tidak berbuat apa-apa. Allah juga menilai, menghakimi kita. Nah, alih-alih menjadi hakim bagi orang lain, mengapa kita tidak memeriksa diri dan belajar menjadi bijaksana? Dan berbagai pengalaman hidup yang didapatkan dari pelajaran itu berarti bagi kita. Pengalaman kegagalan orang lain dapat menjadi pembelajaran dan peringatan bagi kita. Mari kita menyadari bahwa kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, bukan orang yang menghakimi orang lain. Karena itu ingatlah, ukuran yang kita pakai untuk menilai orang lain akan dipakai orang lain juga untuk menilai diri kita. Mari sahabat YKP kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur lewat firman-Mu, Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup bersama dengan orang lain. Ajarlah kami untuk bijaksana dan belajar untuk tidak menghakimi orang lain, apalagi ketika orang lain itu mengalami hal-hal yang buruk, yang negatif. Justru ajar kami untuk empati kepada mereka, dan kami pun boleh belajar dari kegagalan dan kesalahannya. Ajar kami untuk bijaksana mengelola hidup kami, karena sesungguhnya Tuhan, Engkau menghendaki kami untuk berbuat baik di dalam kehidupan ini, tidak menghakimi orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menaikkan doa ini. Amin. Sahabat YKP, inilah perenungan kita hari ini. Jikalau Anda terberkati, maka silahkan saudara subscribe
like, dan bagikan kepada orang lain. Dengan demikian, kita berbagi sukacita dengan orang lain. Kiranya hal ini menjadi berkat dan bermakna dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.